Maka carilah kekasihmu yang sejati, yang selalu megang kitab suci seperti AA yang berdiri di sini. Selebeo. Marhaban ya marhaban. Aki-aki ada yang sedih. Ya nurul aini. Tahu artinya gak? Lah kagak. Kadang kita mah baca doang, paham mah kagak. Ini sama suami galak banget galak. Ada apa yang begitu istri? Ya bini lu itu mah. Pantesan lu kurus-kurus. Batin. Lihat rawi Sarafal Anam halaman 8. Apa kata Nabi? Kuntu nuron baina yadail azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam fi alfaini ab. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku ini telah Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam Allah ciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri. Amin apa? Ini pada lemes-lemes amat namanya. Bu, amin. Udah pada makan belum? Alhamdulillah. Ya, bapak-bapak amin ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama, para asatid, para kiai, wabil khusus guru kita bersama al mukarram al Ustadz Samsudin yang ngundang saya, al mukarram al Ustadz Haji Uje, al Ustadz Haji Ujang Muslim, dan para asatid lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir saat ini panjang umurnya, sehat badannya, murah rizkinya, kuat iman Islamnya, selalu istiqomah membimbing kita semua. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, tadi Bapak Lurah, Bapak Khairuddin ya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati juga pengurus panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hidupnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan dan remajawati, ingat bu, yang perawan kudu hati-hati. Ini ada perawan enggak? Mana nenek-nenek semua ini? Ingat bu, yang perawan kudu hati-hati. Sekarang zaman udah nggak tahu diri, sudah banyak yang diaborsi karena hubungan yang nggak resmi. Bener? Maka carilah kekasih bu yang sejati, yang selalu megang kitab suci seperti AA yang berdiri di sini. Selebeo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpul kita di sini dalam rangka Maulid, mudah-mudahan dosa-dosa kita Allah ampuni. Amin ya Rabbal.
Oh iya, saya hormati, lupa nih, tim hadroh jarang dihormatin ya. Ya, Pak, Bu, kalau ada hadroh rame gak? Kalau nggak ada hadroh sepi ya. Kita doain nih tim hadroh yang saat ini nepok-nepok hadroh, mudah-mudahan nanti di surga bisa nepok-nepok pantat bidadari. Setuju gak lu? Lu sama pantat setuju lu. Mudah-mudahan kita berkah semua, amin ya rabbal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, di Mushola Al-Mubarakah, kita berkumpul dalam rangka memperingati kelahiran baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti kita di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Membahas maulid, Pak, sering kita dengar, apalagi tadi Pak Lurah bilang masjid maulid, majelis taklim maulid, sekarang di sini maulid, berkah kita, amin. Membahas maulid, ada peribahasa begini Pak Bu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bohong orang belum pernah ketemu, belum pernah ngelihat, tiba-tiba cinta demen. Aneh gak? Aneh gak? Ngelihat belum, ketemu belum, cinta. Aneh gak? Saya mau nanya sama ibu, bapak-bapak semua di sini jamaah, cinta gak sama Nabi? Cinta gak sama Nabi? Sayang gak sama Nabi? Pernah lihat Nabi? Nah ini masalah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jangan cinta sama nama Muhammad banyak, bukan 1, ribuan, bahkan jutaan. Kalau bapak ibu cinta sama nama, orangnya kagak tahu, khawatir cintanya nyasar. Bukan cinta sama Muhammadur Rasulullah, malah cinta sama Muhammad tukang seblak, begitu akhirnya. Ustadz, saya cinta sama Nabi, saya sayang sama Nabi, tapi saya belum pernah lihat Nabi, bisa gak cinta sama Nabi Muhammad? Maka saya jawab bisa. Bagaimana caranya? Caranya kita harus tahu riwayat hidupnya baginda kita Nabi Yuna Muhammad. Riwayat hidup Nabi yang paling singkat, yang paling padat adanya dalam kitab Rawi yang sering kita baca. Orang sini makan baca doang, ngerti mah kagak, ngaku dah. Loh, tadi sedih banget baca Al-Suraqal, marhaban ya marhaban. Aki-aki ada yang sedih. Ya nurul aini. Tahu artinya gak? Lah kagak. Kadang kita mah baca doang, paham mah kagak. Bener apa kagak? Saya mau nanya sama ibu-ibu, jawab yang kompak. Allah nyiptain Nabi Adam dulu apa Nabi Muhammad dulu? Tuh yang jawab Nabi Adam belum paham Rawi. Lah ngaku dah. Lihat Rawi Surah Al-An'am halaman 8. Apa kata Nabi? Kuntu nuron baina yadail azza wa jalla qabla ay yakhluqa Adam fi alfaini am. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku ini telah Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam Allah ciptakan. Bahkan rawi azab yang paling tipis di dalam mukadimahnya apa? Fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Alam ini belum ada, nur Nabi udah duluan. Jadi Nabi Muhammad dulu apa Nabi Adam dulu Pak Bu? Nabi Adam dulu apa Nabi Muhammad dulu? Tadi katanya Adam. Bagaimana ya? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan nur Nabi Muhammad, baru Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan lain sebagainya. 2000 tahun selanjutnya baru Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, ini baru jogrogan yang doang Pak. Tahu ngerti jogrogan? Jogrogan tahu? Ini baru jasadnya doang, belum ada ruhnya, belum hidup, baru badannya doang, jasadnya doang. Akhirnya apa kata Allah? Lihat Rawi Surah Al-An'am. Apa kata? Hai Jibril, hud min tini qabla karim. Hai Jibril, tolong kau turun ke bumi, ambil segenggam tanah yang paling suci, di tempat yang paling suci. Akhirnya apa Bu? Ini malaikat saking takutnya sama Allah, turun ke bumi pakai Google Map. Biar kagak nyasar.
Ternyata di mana ini tanah yang paling suci, di tempat yang paling suci? Ternyata malaikat Jibril mengambil tanah yang paling suci ini adanya di tengah-tengah Ka'bah yang dulunya belum ada Ka'bah. Makanya sekarang kita sholat mandep Ka'bah. Kenapa sih sholat mandep Ka'bah? Karena tanah yang paling suci, di tempat yang paling suci adanya di tengah-tengah Ka'bah yang dulunya belum ada Ka'bah. Jadi kalau ditanya jawab Pak Bu. Jadi kalau ditanya jawab. Ini kan kagak, ditanya bukannya jawab malah ngambek. Empok, Pak, iya, emang apa sholat mandep Ka'bah? Lah emang dari sononya, jangan begitu. Jawab. Akhirnya apa? Ketika ini malaikat Jibril mengambil segenggam tanah yang ada di tengah-tengah Ka'bah, akhirnya apa? Lihat rawi Sarafal Anam, wa topa fil arsy. Ini tanah diajak tawaf di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa diajak tawaf, Bu, Pak? Karena salah satu kewajiban ibadah yang gak ada dispensasinya, gak ada keringanannya tawaf. Sholat segitu wajibnya, gak bisa diri, boleh duduk. Puasa segitu wajibnya, kalau emang sakit boleh gak puasa, cuma ntar kodok. Zakat segitu wajibnya, kalau gak punya duit boleh gak zakat. Tapi kalau ini nama tawaf gak bisa dikurang-kurangin, tetap 7. Tawaf mah 7, mudah-mudahan kita bisa tawaf di Ka'bah, amin. Mudah-mudahan kita bisa pergi haji umroh, amin. Bu, Pak, pengen pergi haji umroh? Pengen pergi haji umroh? Lu bocah keharing amat lu. Jawab yang kompak, pengen pergi haji umroh? Punya duitnya kagak? Ya apes dah begitu mah. Pengen umroh nggak punya duitnya. Artinya apa? Yang namanya tawaf mah tetap 7, nggak bisa dikurang-kurangin. Mau pejabat, mau rakyat, tawaf mah tetap 7. Mau sehat, mau sakit, tawaf mah tetap 7. Mau orang kaya, mau orang miskin, tawaf mah tetap 7. Bukan 7-nya orang sini. 7 orang sini kan beda. Pala pusing 7 keliling. Minum obat aspirin bintang 7. Nyari kembang jeropak. Bini bunting 7 bulan, laki mati 7 hari, harta yang gak habis-habis 7 turunan, merasa angka 7 lu mah. Artinya apa 7? Filosofinya ini 7 Pak, ternyata ini tawaf 7 kali, ini lambang tobat, lambang mati. Kita mati di angka 7. Apa maksudnya? Hari ada berapa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada 7. Artinya apa? Kita mati di angka 7. Kita mati kalau nggak hari Senin, Selasa. Kalau nggak hari Selasa, lah muter aja Pak. Saya mau nanya sama jamaah semua, kira-kira pengen nggak mati husnul khotimah? Pengen nggak mati husnul khotimah? Pengen nggak mati husnul khotimah? Tapi tahu nggak ntar bapak matinya hari apa sama ibu? Nah ini masalah lagi. Pengen mati husnul khotimah, harinya kagak tahu. Ini aneh. Kata nenek-nenek, Ustadz, saya pengen mati husnul khotimah, cuma harinya nggak tahu bisa apa enggak. Maka saya jawab bisa. Bagaimana caranya? Caranya tobatnya tiap hari. Orang sini kan belagu. Wiridan mah malam Jumat sampai subuh. Malam Minggu kiu-kiu. Mati juga malam Minggu coy. Ya Allah, apalagi ibu-ibu ya Bu. Ya Allah, hati-hati nih. Malam Jumat wiridan, malam Minggu dangdutan, sialan banget. Nonton Pak Milis lagi. Malam Jumat wiridan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malam Minggu, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus, masa sih aku yang pada PA lo rawi nggak apal, dangdutan apal, suwe banget. Ya Allah, malam Jumat mati, malam Minggu mati. Apalagi nenek-nenek nih, hati-hati nih. Jumat pagi ngaji, Kamis pagi ngaji.
Minggu pagi senam, najis banget dah. Pakai leggingnya somplak. Bu, Pak, kayak nenek-nenek di kampung saya. Saya kalau pagi Pak, kalau pagi-pagi nih kan ngelap mobil di teras. Itu lewat tuh minggu pagi biasanya nenek-nenek. Ustadz permisi ya. Kata saya siapa sih? Nenek mau kemana? Ustadz mau tahu aja deh. Nenek mau kemana itu pakai legging? Ustadz mau senam tahu? Ya Allah. Nenek-nenek apa yang mau dikencengin ya? Akhirnya apa nenek-nenek naik motor NMAX kencang banget, pakai kacamata gede. Blok. Kirain saya angin kulit. Ya Allah, udah nenek-nenek udah pakai senam, sholat sunnah banyakin. Bener apa kagak? Umur 60, 65 senam, cari toko yang masih tutup, masang son. Wah ilah, emang ada tempat lagi ya? Ya Allah, mohon maaf kalau misalkan senam umur 30, 35 mah masih mendingan, masih seger dilihatnya. Biasa kan kalau pemimpin senam Bu, biasanya kan pemimpinnya rada cakep ya Bu. Bener gak Pak? Iya, cirinya apa? Umurnya masih muda, pakainya rada metet, topinya rada bolong di tengahnya. Mimpin senam, buat lah tuk 2 3 lah enak. Itu mah jangankan lurah RT, ustadz juga demen. Ini yang saya bingung, nenek-nenek umur 60 65 ikut senam paling belakang. Kata pemimpin senam, nenek ikutin ya senamnya, yuk kita ke kanan, tuk 2 3 digoyang, jos. Sebelah kiri lagi nenek, tuk 2 3 digoyang, jos. Are nenek-nenek mati di lapangan, pinggangnya pada sakit ya. Pak Bu, kalau nenek-nenek mati di lapangan siapa yang mau nyomot? Akhirnya manggil damkar dah ya. Udah nenek-nenek tobatnya tiap hari sholat sunnah banyakin. Setuju apa kagak? Ada gak model begitu nenek-nenek yang senam? Ada. Kalau ada buang B ke kali. Ya Allah, tobatnya tiap. Kalau kita ingin mati husnul khotimah, kita mati nggak ada yang tahu Pak hari apa, detik apa, jam berapa, nggak ada yang tahu. Bagaimana kita mati husnul khotimah? Biar kita tahu kapan kita matinya. Tobatnya tiap hari. Dah ngaji lagi. Akhirnya apa? Ketika ini tanah diajak tawaf, lihat rawi sarafal anam. Wa ghusala fi bahri tasnim. Ini tanah dicuci di sungai Tasnim di surga oleh malaikat Jibril. Digucek ini tanah. Akhirnya apa? Ketika ini tanah dicuci berubah menjadi cahaya. Disitulah cahayanya baginda kita Nabi Yuna Muhammad. Apa kata Allah? Lihat rawi diba. Hai Jibril, kulu jami'il anbiya khuliku min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hai malaikat Jibril, seluruh para nabi, seluruh para rasul itu sumbernya gara-gara nurnya baginda Nabi Muhammad. Maka ada selawatannya, assalamu alaik Zainal, assalamu alaik, assalamu alaik Zainal Anbiya. Saya mau nanya sama jamaah, Zainal Anbiya artinya apa? Zainal Anbiya artinya apa? Ya pokoknya si Zainal deh ya, biar cepet. Akhirnya apa? Ini nur Nabi, ini tanah berubah menjadi cahaya. Di situ cahaya Nabi Muhammad. Ingat Pak, Nabi Muhammad Bu tercipta dari tanah. Kalau Nabi Muhammad tercipta dari cahaya, itu bukan Nabi, malaikat. Nabi Muhammad kenapa dikatakan nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad? Karena dulunya awalnya tanah yang sudah diajak tawaf, yang sudah dicuci di sungai Tasnim berubah. Akhirnya berubah jadi cahaya. Disitulah nur Nabi Muhammad. Tetap Nabi Muhammad mah sama kayak kita, dari saripati tanah. Kalau Nabi Muhammad tanahnya suci. Kalau kita semua mah saripati tanah, tanah mana? Tanah sengketa kali kita mah ya. Oh, iya. Tetap Nabi Muhammad mulia tetap tercipta dari tanah, berubah menjadi cahaya. Akhirnya apa? Ini nur Nabi Muhammad
dibawa diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jibril. Disitulah disebut nurun ala nurin. Dua cahaya dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama cahaya Nabi Muhammad, yang kedua cahaya Allah Subhanahu. Akhirnya apa? Ini cahaya diserahkan, nur Nabi Muhammad diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jibril. Akhirnya apa Bu Pak? Ketika ini cahaya Nabi Muhammad diserahkan kepada Allah, lihat rawi diba apa? Wa tusabbihullah ta'ala dzalika nur wa tusabbihul malaikata bitasbih. Ini nur Nabi Muhammad bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nur Nabi Muhammad bertasbih kepada Allah, seluruh malaikat-malaikat Allah ini ikut bertasbih juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah illallah wallahu akbar. Semuanya subhanallah. Kenapa muliaan Nabi Muhammad dibandingkan malaikat-malaikat Allah? Karena malaikat-malaikat Allah bisa bertasbih kepada Allah gara-gara diajarin oleh nurnya baginda Nabi Yuna Muhammad. Jadi kalau ditanya muliaan mana Nabi Muhammad dengan malaikat? Muliaan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena malaikat-malaikat Allah diajarin tasbihnya, zikirnya oleh nur baginda kita Nabi Yuna Muhammad. Akhirnya apa Bu Pak? Akhirnya ini nur Nabi baru tuh wa doa fi dhahri Adam. Ini nur Nabi ditaruh di pundaknya Nabi Adam. Baru Nabi Adam hidup. Baru hidup tuh. Allah berfirman, apa kata Allah? Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Hai malaikat, sujud kau ke Nabi Adam. Seluruh malaikat Allah sujud ke Nabi Adam. Kenapa malaikat sujud ke Nabi Adam? Bukan karena Nabi Adamnya. Malaikat-malaikat Allah sujud ke Nabi Adam karena di dalam tubuh Nabi Adam terdapat nur baginda kita Nabi Yuna Muhammad. Illa iblis, kecuali iblis nggak mau sujud. Iblis mas selagi masih dengar nama Muhammad nggak bakal sujud. Iblis dengan nur Nabi Muhammad nggak sujud. Iblis ngelihat Nabi Muhammad nggak sujud. Jadi apabila ada orang yang dengar Nabi Muhammad, ada orang yang benci sama Nabi Muhammad, ada orang yang tidak mau kepada maulid Nabi Muhammad, berarti dia ya, lu yang bilang ya. Ya Allah, paham di sini? Ini kita ngaji nih ya, ngaji rawi ini. Akhirnya apa? Ya udah. Apa kata Bahar Tawil di dalam kitab Sarafal Anam? Tanakolta bi aslabi arbabi su'dadi kada syamsu fi abro jihata tanakolu wasirta sariyan pi butunin tasaropat. Apa kata Allah? Hei Jibril, tolong ini nur Nabi barang berharga. Kau taruh di tempat yang istimewa, kau taruh di orang-orang yang istimewa. Bibutuni tarsoropat, di perut-perut yang mulia. Mohon maaf Bu, Pak, saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau naruh duit ditaruh di tempat istimewa apa tempat sembarangan? Bu, kalau punya duit, punya perhiasan ditaruh tempat istimewa atau tempat sembarangan? Tempat istimewa. Begitu juga ini nur Nabi Muhammad. Allah berpesan, hei Jibril, tolong nih nur Nabi Muhammad taruh di tempat-tempat orang-orang yang mulia. Akhirnya apa? Benar, ini nur Nabi Muhammad ditaruh ke Nabi Adam. Ini nur Nabi Muhammad ditaruh di pundak ke Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, dan nabi-nabi selainnya. Saya kagak jelasin, kelamaan, kebanyakan nabinya. Saya kasih contoh. Ini nur Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam tubuhnya Nabi Ibrahim. Makanya Bu, Pak, Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, ini nggak kebakar. Kenapa? Karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur baginda kita Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah bilang, apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, jangan kau bakar Nabi Ibrahim. Adem nih langsung api. Ini boleh nih diamalin sama ibu-ibu. Karena ibu-ibu sering dekat kompor. Ya. Ibu kalau mau nyalain kompor, amal ini baca. Ya naru kuni bardan wasalaman. Ganti nama Nabi Ibrahim, nama ibu. Contoh nama ibu Ida, ganti. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ida. Nyalain kompornya, buk, insya Allah angus.
Akhirnya apa? Ini nur Nabi Muhammad. Saya nggak cerita panjang Pak, malaikat nabi-nabi yang lain ya, kelamaan. Langsung ini nur Nabi Muhammad nemplok ke tubuhnya ayahnya Nabi Muhammad Abdullah. Nemplok ini nur Nabi Muhammad ke tubuhnya Siti Aminah. Pertanyaannya, kenapa ayahnya Nabi Abdullah? Nggak si Alek aja, nggak Bang Udin aja ya? Kenapa ini ayahnya Nabi Abdullah? Ternyata di dalam kitab Madarijus Su'ud ini Abdullah umur 20 tahun mendapatkan gelar Misbahul Haram. Apa Misbahul Haram? Lampunya Masjidil Haram. Terkenal 3 masa mudanya nih Abdullah. 1, orangnya ganteng, kemudian cerdas, akhlaknya bagus. Masih muda, cerdas, pinter, akhlaknya bagus. Ada gak anak orang sini, anak muda, cerdas, ganteng, akhlaknya bagus? Ada apa kagak? Kagak. Lo ada baik lu. Ada ganteng mukanya, goblok otaknya. Dongo bin bego. Ada orangnya hitam, emang rada bagus akhlaknya. Yang parah lagi udah hitam, goblok, bego, ini parah itu mah. Kenapa Abdullah udah ganteng, pinter, cerdas, baik hatinya, akhlaknya bagus? Karena di dalam tubuh Abdullah ada nur baginda kita Nabi Yuna Muhammad. Mohon maaf Bu Pak, ini Abdullah kalau mau keluar rumah perawan pada ngantri, nenek-nenek pada ngantri. Kenapa? Pengen kepilih sama Abdullah. Tuh gantengnya Abdullah. Beda sama orang sini, bapak-bapak keluar rumah, ibu-ibu pada masuk. Yang luar biasanya lagi dalam kitab Madarijus Su'ud, ini Abdullah ternyata apa? Ketika memilih wanita yang dipilih menjadi istrinya Siti Aminah. Ketika Siti Aminah menjadi istrinya Abdullah, ternyata apa? 200 perawan mati mendadak gara-gara kagak kepilih Abdullah. Tuh. Gak jangankan Abdullah ya, Bu, jangankan Abdullah, Ariel dah, Ariel. Kenal Ariel gak Bu? Kenal di mana lu? Ariel dikerbutin 2 cewek, tenar. Yang dikerbutin janda kagak, perawan kagak. Kadang enggak, udah enggak janda dia mah. Udah nikah dia sama berondong ya. Jangan disebutin namanya, itu artis Luna Maya. Dikerbutin cewek 2 orang, Ariel tenar, apalagi Abdullah luar biasa. Inilah keunggulan kenapa Abdullah jadi ayahnya Nabi. Abdullah punya keistimewaan. Kenapa ibunya Nabi Muhammad Siti Aminah enggak Po Rodiah aja? Enggak ke Po Yuli, ada Po Yuli, Po Ida, Po Ita, Po Dewi. Nah itu nama-nama orang yang suka ngutang baju. Kenapa Siti Aminah? Maka di dalam rawi Aminah ini mendapatkan gelar Aminatus Syifa. Syifa itu artinya apa? Bersih. Artinya apa? Siti Aminah dari balik sampai dewasa sampai tua nggak pernah Pak yang namanya nih Siti Aminah kecolek sama laki-laki yang bukan mahramnya. Nih Siti Aminah. Makanya Siti Aminah syifa, suci tubuhnya, nggak pernah kesentuh. Kata PRT, alhamdulillah Ustadz, di sini juga alhamdulillah perawan pada bersih-bersih, nggak pernah dicolek-colek. Cuman dibawa-bawa sering begitu katanya. Ya Allah, ya inilah keunggulan. Akhirnya apa? Ini Abdullah dan Aminah, Siti Aminah menikah. Hamilah ini Siti Aminah sebulan, 2 bulan, sampai berapa bulan Bu? Sampai 9. Mohon maaf, saya nggak ceritain 9 bulan ya, kelamaan. 9 bulan. Ya, saya mau ngamplopin gua. Ini aja sejam 2 jam nawar. Apalagi 9 bulan ya. Kelamaan udah, saya kagak ceritain sebulan begini, 2 bulan, kagak. Langsung nih, ketika 12 Robiul Awal menjelang subuh hari Senin, ini Siti Aminah mengandung Nabi, melahirkan Nabi Muhammad. Apa dalam rawi? Hamalathu ummuhu Aminatu falam tajid li hamlihi ala mawala thiqala. Ketika Siti Aminah mengandung Nabi, tidak merasa sakit, tidak merasa lelah, perutnya tetap ramping. Beda sama ibu-ibu sini. Bunting kagak bunting, tetap perutnya pada maju. Bener gak Bu? Iya, ibu-ibu protes, kagak Ustadz, enggak begitu katanya. Iya ibu sekarang nih enggak gendut karena kan ibu pakai leggingnya segini. Entar pulang maulid, makan berkat, pas dibuka leggingnya, wow. Perutnya ampar-amparan Pak.
Maka Siti Aminah ngandung Nabi nggak merasa sakit, nggak merasa lelah. Bu, jangankan lahiran ya bu, ngidam setengah bejat, bener. Ada yang ngidam kagak doyan madang, ada apa kagak? Ada yang ngidam ibu-ibu liat muka laki enak banget. Ada gak bu? Lu itu mah. Ada ibu-ibu yang ngidam ngeliat duit enak, ada apa kagak? Nah, bohong pak ngidamnya pak. Pak kalau bini ngidam enak sama duit kita awet ya pak. Ya Allah, makanya bu, Siti Aminah ngandung Nabi nggak merasa sakit, nggak merasa lelah. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak dengerin. Mohon maaf pak, saya ke sono ya, enakan ke sono mukanya. Soalnya ada janda 5 soalnya no. Bu, jawab yang kompak ya bu. Bu, jawab yang kompak. Bu, jawab yang kompak. Bapak-bapak dengerin. Bu, Siti Aminah ngandung Nabi nggak sakit, nggak lelah. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bu, lahiran sakit gak? Emosi amat sih lu. Bu, lahiran sakit gak? Lelah gak? Capek gak? Dengerin pak. Makanya suami kudu sayang sama istri. Pak, lahiran sakit. Tuh katanya tadi. Makanya pulang maulid suami harus makin sayang lagi sama istri. Amin. Karena ketika seorang ibu melahirkan seorang anak, capek, lelah, taruhannya 2, kalau kagak hidup mati. Jadi kalau suami ibu, ya bu, kalau suami ibu selalu bentak-bentak ibu selaku istrinya, ya ingat bu, ibu lahiran kan 9 bulan kan udah 3 kilo beratnya, bener. Bapak-bapak kan nyumbang seon doang ya, jadinya 3 kilo ya. Iya pak, kita menyumbang seon dapat 3 kilo. Ibu-ibu gotong tuh bayi 3 kilo kemana-mana. Lagi kondangan dibawa tuh bayi 3 kilo ya bu. Ke pasar dibawa gak 3 kilo bayi, kemana-mana dibawa. Tapi ibu-ibu gak nyerah, terus memperjuangkan. Coba kalau bapak-bapak kasih 3 kilo. Makanya pak kudu sayang sama istri, bener apa kagak bu? Kudu sayang, kemana-mana dibawa tuh 3 kilo. Bapak kalau mau coba silahkan ambil gas yang LPG yang hijau. Bapak iket nih gas, itu kan 2,5 kilo. Bawa kemana-mana, lagi nyaloin, lagi kerja, lu bawa tuh kira-kira. Pengen ditanya lu PA. Ya Allah. Istri bapak bawa bayi 3 kilo kemana-mana nggak ngeluh. Bapak timbang beli gas ke warung Madura, bujuk deh. Males banget, bener apa kagak? Udah kerjanya ngopi sama ngerokok doang. Maksud kita masak air kayak bu ya, beli gas kayak sendiri ya. Kalau nggak punya duit ngutang nggak ngapa-ngapa. Bawa tuh gas 3 kilo. Timbang bawa ke warung Madura gas doang, bu ilah langsung pada pegel ini. Gimana perjuangan istri bapak, bener apa kagak bu? Makanya kudu sayang sama istri. Tenang bu, gue belain lo. Tenang bu, gue belain. Biarin bapak-bapak pelongo. Iya, ya Allah. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bu, yang sering ngomong anak kebanyakan emak apa bapak? Emak. Tengah malam anak ngompol, yang gantiin popoknya emaknya apa bapaknya? Bapaknya ngapain? Tidur. Tengah malam anak bangun pengen nenen, ibu bangun, muka bari lungu, rambut bari meriap. Ibu bangun tuh, ibu buka senjata andalan ibu, uwel. Ibu nyusuin nyem. Bapaknya ngapain? Nungguin gantian. Anak lu dulu gantian. Buset, kalau dua-duanya yang sebelah anak bapak, yang sebelah bapak bisa genye. Ya Allah. Benar gak bu? Benar gak bu? Maka ada positifnya. Kenapa yang mati duluan rata-rata bapak-bapak dibanding ibu-ibu? Iya, ibu-ibu mah kuat. Ada positifnya pak. Kenapa kalau bapak-bapak mati duluan?
ibu belakangan. Karena kalau bapak-bapak mati duluan, ibu-ibu belakangan, anak keurus semua. Bener? Bener apa kagak? Mana contohnya? No anak ayam. Lah anak ayam sama siapa? Sama maknya, bapaknya kemana? Lah kawin lagi bapaknya. Ya Allah, bener apa kagak bu? Bener apa kagak bu? Iya, coba bapak mati duluan, anak ibu 3 kecil-kecil kayak anak kucing. Yang satu, mama ngapa neng, nenen, ini sini nenen, diem lu diem. Iya. Anak yang kedua lari lagi, mama ngapa, mamam, udah tungguin. Gue masang nasi dulu Magicom, ntar kalau udah tombol hijau berarti udah matang, tungguin. Jangan nangis belu, tuh kata maknya begitu pak. Yang ketiga anaknya nyamperin lagi, ngapa mama, ngapa neng, mama Yaudah akhirnya bocah berak di pohon pisang. Karena ama anak mah beres pak, ama emaknya beres. Sambil nungguin mateng nasi tuh, akhirnya apa? Emaknya bari ngomong, bari nyanyi, biar kagak nangis semua, ya bu. Yang pertama anak mama nenen, anak mama nenen. Yang kedua bari ngepel-ngepel nasi ibu ya, anak mama mamam, anak mama mamam. Yang ketiga anak mama anak mama Yang satu netek rapih, yang kedua nyuap nasi, yang ketiga brobot. Katanya makan nasi, mama kok rasa Coba kalau ibu mati duluan, bapak belakangan, anak berak semua, kira-kira dicebokin kagak? Bapak lu situ lo, gue lagi makan sedep banget, berak di situ lo, sono lo. Yang bingung lagi kalau berak semua, ya apa katanya bapak ya gue mati dah. Bapak bu belum ngurusin setengah hari, udah mau mati, bener apa kagak? Akhirnya apa? Biasanya kan yang rada jember sama anaknya bokin bocah kan bapak. Akhirnya apa? Bingung, ya lilah berak semua anak gua. Akhirnya bapaknya bingung, kehabisan akal, bingung, akhirnya apa? Dibawa ke setiman. Udah ke setiman aja yuk. Iya ditanya. Assalamualaikum bang ya. Bapak mau nyuci apa? Motor apa mobil? Kagak, gue mau nyuci pantat anak gua. Oh mana pak anaknya? Iya siap gerak. Nonggeng gerak. Nyalain bang mesinnya. Nonggeng. Tainya awur-awuran. Kata anaknya bapak ledes. Beres gak bu? Sama bapak beres gak anak? Enggak. Makanya pak nih sayang sama makanya kudu sebenarnya bersyukur datang maulid kudunya emang ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu dulu sebelum datangnya Nabi gak ada harganya, murah, maka disebut Arab jahiliyah. Kenapa Arab jahiliyah? Iya jahiliyah bodoh artinya pak. Secara teknologi ini Arab pinter, penemu patung pertama di dunia Arab, penemu perahu pertama di dunia Arab. Secara teknologi intelektual Arab udah pinter duluan. Tapi kenapa disebut Arab jahiliyah? Ini harus kita ketahui. Jahiliyah itu artinya apa? Bodoh. Bodoh artinya apa? Goblok. Goblok artinya apa? Bego. Bego artinya apa? Dongo. Kenapa orang Arab pada dongo dulu? Begitu deh ya bahasanya ya. Karena dulu nggak resep yang namanya perempuan. Kenapa? Karena perempuan dibilang sama orang jahiliyah, perempuan mah lemah, nggak bisa apa-apa, nggak manfaat hidupnya, begitu. Apalagi modelnya kayak begini nih. Ini kagak manfaat dulu nih kalau hidup bapak-bapak ibu nih, kagak manfaat ya. Kenapa? Iya, karena apa? Nggak boleh ada ibu-ibu ngumpul begini. Dulu belum datang Nabi, itu dibunuh hidup-hidup. Ada ibu-ibu hamil, bayinya perempuan, dibunuh hidup-hidup sama bayi-bayinya. Karena apa? Karena saking bencinya sama perempuan, karena perempuan gak manfaat hidupnya. Begitu. Datang Nabi Muhammad, alhamdulillah perempuan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan 3 derajat, laki-laki 1. Maka ada syairnya, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat.
dibanding ayah. Kau mengandung lagi, mengandung lagi. Ibu doyan, doyan lu mah. Ya Allah. Saking luar biasanya Pak, ibu-ibu diangkat derajatnya. Belum diangkat derajat di akhirat, di dunia, di bumi udah Allah angkat derajatnya. Lihat di kota-kota, ibu kota apa bapak kota? Ibu kota, ada gak bapak kota? Gak ada. Ini ibu jari, ada gak bapak jari? Gak ada. Matahari apa bapak matahari? Matahari apa patahari? Matahari. Polisi apa bapak polisi? Polisi. Bulan apa palan? Bulan, gak ada palan. Artinya apa? Seorang wanita sudah Allah angkat derajatnya. Makanya pesan Nabi apa? Ketika di akhir hayatnya, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Enggak hanya umat Nabi Muhammad. Pesan Nabi Muhammad apa? Ittaqin nisa, ittaqin nisa, ittaqin nisa. Sayangilah perempuan, sayangilah perempuan, sayangilah perempuan. Tuh Rasul bilang begitu. Karena apa? Perempuan piaraan Nabi Muhammad. Makanya umat Nabi Muhammad sama saya kudu sayang yang namanya perempuan. Saya Pak sama perempuan langsung sayang. Apalagi janda. Wah. Tim hadroh ngelihat janda terus jalannya miring kayak gerame. Ya Allah. Nih pesan Nabi Muhammad, harus sayang sama perempuan. Kenapa Nabi Muhammad begitu sayang kepada perempuan? Iya, ketika Nabi Muhammad datang ke neraka dalam Isra Mi'rajnya, ini Nabi Muhammad melihat penghuni neraka kebanyakan perempuan. Sedih Nabi Muhammad. Setelah selesai Isra Mi'raj, ini Nabi Muhammad depan rumahnya diam. Sedih, ditanya oleh anak Siti Fatimah, "Wahai ayahku, kenapa kau menangis? Kenapa kau bersedih?" Enggak ada apa-apa wahai anakku Siti Fatimah. "Wahai ayahku, tolong ceritakan kenapa kau sedih?" "Iya, tadi malam aku Isra Mi'raj, aku masuk ke neraka, kebanyakan neraka penghuninya perempuan." Apa kata Siti Fatimah? "Ya Rasul, wahai ayahku, kenapa kebanyakan penghuni perempuan, penghuni neraka perempuan? Apa sebabnya?" "Sebabnya apa?" "Wahai Siti Fatimah, ketika di neraka kebanyakan perempuan, aku takut kamu masuk ke neraka. Karena kamu perempuan anak aku. Yang kedua, umatku banyak perempuan. Khawatir nih orang sini Cibadak ya. Orang Cibadak ngerinya nih. Ibu-ibunya juga masuk neraka. Na'udzubillahi min. Apa sebabnya ya Rasul?" Kata Rasulullah, "Wahai Siti Fatimah, apa sebabnya? Kenapa sebabnya perempuan masuk ke dalam neraka, ke penghuni neraka? Karena yang pertama, imra'atun badilatul lisan ala zaujiha. Dialah seorang istri, dialah seorang perempuan yang sering berkata kasar sama suami." Ngapa lo diem baik? Ini sama suami galak banget galak. Ada Pak yang begitu istri? Ya bini lo itu mah. Pantesan lu kurus-kurus. Batin. Ya Allah, Bu. Suami punya duit disayang. Kagak punya duit. Pemain bola lu. Nendang-nendang suami ya. Ya Allah, jangan Bu. Harus sayang, taat kepada suami. Bapak, kita selaku suami, ingat, kita harus sayang sama istri. Tugas kita banyak. Istri hanya diam aja di rumah. Jangankan kemana-mana. Ketika sholat di masjid, perempuan itu abdolnya di dalam rumah. Tuh saking perempuan yang mulia harus di dalam rumah. Setuju apa kagak Bu? Jangan kemana-mana istri mah. Tugas kita yang nyari duit suami. Secara syariat Pak, agama itu yang tugas masak suami. Yang tugas nyapu suami. Yang tugas ngepel kewajiban suami, yang nyari duit suami, yang masak suami, ke pasar suami. Itu tugas suami. Setuju Bu? Ini harus kita akuin secara agama. Tugas kita banyak. Nyari duit kita, masak kita,
nyapu kita, bersihin rumah kita. Terus apa Ustaz? Tugasnya istri satu, taat sama suami. Kalau suami nyuruh, lakukan. Suami nyuruh nyapu, nyapu. Suami nyuruh ngepel, ngepel. Suami nyuruh nyuci, nyuci. Suami suruh ngangkang. Setuju Pak? Iya, udah tugas kita mah nyuruh doang. Iya Allah, inilah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita ada rasa kasih sayang, insya Allah anak-anak kita soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Ini bagaimana? Laki kagak kerja, ibu kan ngaji mah tiap hari. Senin ngaji, Selasa ngaji. Bener ya Bu? Bener ya Bu? Pulang ngaji bukannya dapat pahala, dapat ilmu, akhirnya apa? Suami dibendelin. Bang, iya ngapa? Lu nonton TV mulu bang, maulid kagak, apa kagak bang? Lu mau kemana bang? Sekarang mau kemana? Mau mancing? Sini lu, jangan mancing dulu. Bang, gua hidup bertahun-tahun sama lu bang, ya Allah bang, nyeksa banget bang. Bertahun-tahun blangsak banget sama lu bang. Gua udah sabar banget bang hidup sama lu 20 tahun bang. Lu ngapa pulang maulid marah-marah? Lu tadi maulid apa? Siapa ceramahnya? Ustadz Lebeo, gila tuh Ustadz digituin. Lah ini PA ini. Kiainya disalahin. Artinya emang ulah ibu. Ingat Bu, ya Bu, gara-gara ibu ngaji muludan, teman kanan kiri, yang sebelah kanan emasnya Pak ada 5. Yang sebelah kalungnya emas gede banget. Dia akhirnya merengket nggak punya duit. Emang nggak ada emasnya ya. Akhirnya apa dia panas. Wah ilah. Panas iya bener Bu RT Bu lurah emasnya gede-gede banget, gua kagak beliin emas. Akhirnya apa? Pulang minta emas sama suaminya. Suami lagi nonton TV, Bu langsung ngejengkat. Ngapa Pak? Mengapa? Lu nyari duit, gua nggak mau tahu. Ini istri duraka begini nih. Gua nggak mau tahu bang. Teman-teman gua bang emasnya banyak banget. Gua doang kagak punya emas. Gua nggak mau tahu bang. Gua udah peringatin lu bang. Gua udah sabar banget. Lu nyari duit kita 7 juta, gua nggak mau tahu. Ya berapa akhirnya pelongo. Akhirnya pergi, ya bingung ogah puyeng ya Pak. Ya kan ribut sama bini kan bingung, menang kalah bingung. Menang malu, kalah dongo. Ribut sama bini apa serba salah. Kita pulang, kita pergi nih dijebrutin bini, leng-lengan Pak pala. Karena suami, iya ngakuin emang lagi nganggur ya. Ya udah dah, iya dah gimana? Rokok kagak punya, apa kagak punya? Punya beat doang atuh motor. Akhirnya pergi dia, bingung mau kemana nih ya, akhirnya pakai empang. Gue mancing beda, pinggir empang pelongo. Itu joran doang, corotoknya kagak ada. Yang ngilangin puyang beda ya, ditanya sama temennya, bang lu ngapa bang diem baik? Iya itu sengkat lah itu. Iya nggak dapet ikan nih, lu ngapa? Pas lihat jorannya kagak ini, corotoknya kagak ada, lu pergi mana sih bang? Iya, lu ngapa muka lu pias banget itu pucat begitu? Iya, enggak, gue ngapa-ngapa. Ngapa lu? Enggak, gue mau curhat sama lu, ngapa? Bini gue domelin bini gue ini. Emang apa? Gue disuruh nyari duit 7 juta. Emang buat apaan? Buat beli emas. Bini gue pengen buat beli emas. Temen-temennya banyak banget beli emas, ya Allah. Bini gue emang gak pernah beli emas sih emang. Itu terus bagaimana? Ya gue domelin. Ya gue kayak empang beda begini. Ya sepi. Akhirnya udah gue pelangap-pelongok beda. Itu gimana ya? Lu ada geseran duit sini kali? Ada duit? Sambil geledek, gue juga puyang pala gue ke empang makanya. Sama-sama dong akhirnya nih berdua. Akhirnya begini, udah kenapa begini nih? Lu gimana? Iya, gue nggak bisa pulang ini kalau belum bawa duit mah. Ya udah, lu bawa kesini bawa apaan? Motor apa? Tuh beat apa? Beat karbu. Ya jual bae mahal itu mah. Nah ide lu cakep juga coy. Iya dah. Gue jual dah. Akhirnya apa bener ngupdate status jual beat BU ya gak? Laku alhamdulillah, jual murah 6,5 juta. Wah iyalah bener, alhamdulillah dapat duit. Makasih ya solusinya. Nih rokok Samsu bungkus, aman nggak? Aman, langsung ngacir, ngasih nih bininya 6 juta, 400 dibawa di sini kak. Buat nonton Pamelis Namer. Akhirnya apa ya? Assalamualaikum, salam. Bang pulang, iya. Mana? Lu bawa duit? Alhamdulillah mah. Nih gue bawa duit. Alhamdulillah dipelukin. Alhamdulillah 6 juta. Ya udah ya. Ayah rapi-rapi dulu ya, mandi dulu ya. Ya udah ya sana. Ya ilah. Rapi-rapi mandi. Luar biasa. Ya kita ntar ke pasar mana di sini pasar mana dekat? Kita pasar Anyer. Bang, ntar gue ke pasar kita pasar Anyer ya. Rapi pula pakai bedak semuanya. Luar biasa. Pakai skincare ya. Mama luar biasa. Bang, lu ikut gue ke pasar Anyer nih mas? Enggak lah, gue capek banget lu dua nasional. Ya gue sama temen gue ya, sama si Yuli, sama si Ita ya. Gitu.
DWA, Yul ikut gue yuk. Kemana? Beli emas. Si Ita mana si Ita? Ada nah, udah WA gitu dah. Ntar gue beliin bakso, begitu katanya. Ya udah rapi buat udah mentereng banget tuh semuanya. Udah, Bang, udah gue berangkat ya Bang, salaman ya. Alhamdulillah ya 6 juta ya, gue pegang ya. Iya. Bang, mau ngomong-ngomong motor mana Bang ya? Kata suami, motor lu gue jual. Tuh 6 juta sambar geledek. Marah lagi gak istri? Marah lagi, diomelin lagi. Udah Bang, lu motor gue dijual, atu-atunya punya emak gue itu. Lu cuman modal kolor doang lu. Bisa. Emang mantu gila ya. Kata mantunya, jangan sembarangan modal kolor, yang penting dalamnya. Begitu katanya. Akhirnya apa? Sini suami dibentak lagi, diomelin lagi sama bininya. Bang, lu jangan masuk ke kamar. Begitu. Laki pelanga-pelongo lagi. Duduk di tiang, rokok puntung. Yang tadi dempang. Ya Allah, nggak lama ya. Wah, hujan gede geledek. Beber, hujan deras. Brrr, ya Allah. Si Mumun di dalam. Si Mumun namanya Munaroh ini. Ya Allah, bang, masuk bang. Ayo iseng bang. Emang hujan geluduk, gede teduh. Iseng dia, ngeri gempa. Bang, masuk bang, jangan di situ be bang. Kata lakinya, iya Mun. Sambil sedih, sambil galau dia nyanyi. Kalau kau tak sudi, janganlah berjanji. Coba kau bayangkan kan nasibku ini. Ya ilah luar biasa. Bang, masuk bang. Iya. Ini Bang Udin. Bang Udin. Bang Udin masuk, iya Mun maafin gue ya Mun maaf Mun ya, gue belum bisa beli lu emas, belum bisa beliin lu emas, gue belum bisa nyenengin lu Mun ya, maafin gue Mun ya, Mun peluk Mun. Ntar lu Bang, jangan peluk dulu Bang, hordeng tutup dulu Bang, hordeng. Iya. Bang, pintu tutup dulu Bang, iya. Laki langsung dongok digituin ya. Ada yang begitu, laki begitu ada. Ya lu pisan itu mah. Bu, jadikan suami ibu, jadikan raja, jangan dijadikan budak. Itu jadikan budak bukan begitu tadi. Jadikan budak, jangan muliakan seorang suami. Kalau ibu muliakan suami, insya Allah surga hadiahnya. Pilih pintu mana yang engkau mau. Alhamdulillah. Ini laki diomelin mulu, digelo-geloin. Laki kalau diomelin mulu bu, lama-lama batin ya pak. Batin, diomelin terus, lama-lama badannya kurus, diomelin terus, lama-lama mati. Sakit bu. Yang enak alurnya, suami kalau diomelin mulu batin, diomelin terus, lama-lama badannya kurus, diomelin terus, lama-lama sakit, mati bepa, pengen jadi janda doi pak. Mas sakit, alhamdulillah masuk ke rumah sakit, dirawat dah, alhamdulillah. Pas dirawat BPJS nunggaknya 7,5 juta. Suami akhirnya apa? Diinfus, nginep sampai 4 hari 4 malam. Wah, ibu ngebegadangin, bener apa kagak bu? Capek gak bu begadangin bu? Suami lagi sakit, ibu capek, diomelin lagi bapak. Bang, gue kalau bukan karena anak bang, gue udah enak banget begini bang. Sampai ada anak, ada orang tua lu sayang banget sama gue udah capek banget bang. Iya, nih perawatan lu nih udah 4,5 juta. Gue bingung mau nyari kemana duit. Akhirnya gue minjem ke tetangga, dapat, alhamdulillah dapat. Diomelin tuh lagi dirawat, diimpus laki. Kata lakinya, iya neng udah terserah lu dah, bagaimana kayak. Alhamdulillah sakit diomelin terus, lama-lama sembuh. Emang kagak mau sembuh apa? Sembuh, alhamdulillah. Pas sembuh, alhamdulillah udah fitan. Cuman nggak boleh aktivitas dulu. Pagi-pagi ngejemur ya pak. Ngejemur. Mah ngeteh, iya. Mah ngejemur ya, iya. Mah boleh ngerokok, boleh. Cuman jangan sebungkus ya. Ya udah filter be 2 batang filter. Rokok be, wah udah sehat. Udah ngopi, udah ngerokok mah sakit bapak udah sehat ya pak. Biarin, mah udah ngancem nih gue kasih kopi. Kasih rokok, sehat ya gak? Wah udah rada pitan ya jam 10:30 siang, alhamdulillah. Bang, sini bang, lu kan udah sehat bang. Iya, nih kwitansi nih, gue ngutang sama tetangga gue 4 juta kan yang kemarin dirawat, gue minjem duit.
Terus gimana? Lu gantiin, gue nggak mau tahu. Lu nyari duit sono. Boy lah, diusir lagi. Diusir lagi, udah sembuh. Suruh nyari duit lagi, dibendel lagi, diomelin lagi. Kira-kira bapak sakit lagi gak? Sakit lagi, diomelin terus lama-lama. Terserah dah mau mati kayak laki lu mau kagak. Artinya kudu sayang sama istri, kudu sayang sama suami. Mudah-mudahan kumpul maulid kita harus sakinah mawadah warahmah. Suami tambah sayang istri harus makin taat sama suami, anak makin taat sama orang tua harus makin sayang kepada anak. Mudah-mudahan kumpul kita di sini zadathum imana. Kita harus tambah iman lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih musholah berhasil enggak berhasil ini maulid, ntar lihat subuhnya. Kalau subuhnya rame, ini acara berhasil. Kan ngundang saya makan 4 juta. Kalau enggak berhasil sia-sia. Benar. Iya nih subuh nih kudu yang banyak. Kayak di rumah saya alhamdulillah subuh sampai keluar jamaahnya. Di dalam kagak ada. Oh keluar kemana? Jangan di sini mah ya, dalam keisi, di luar keisi. Insya. Kalau takut kesiangan, udah bapak-bapak di sini sampai subuh, saya pulang. Setuju apa kagak Bu? Ya, mudah-mudahan kita pulang maulid panjang umur. Sehat badan, murah rezeki, kuat iman Islam. Amin ya robbal alamin. Insya Allah. Yuk kita baca sholawat, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Amin ya robbal alamin. Sholatullah salamullah Mudah-mudahan kita semua berkah, mudah-mudahan musholah al-barokah, mudah-mudahan Allah jadikan tempat turunnya rahmat,
tempat turunnya ampunan dan menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ya wa ala kulli niyatin shalihah wal hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, saya ngisi udah hampir 1 jam nyenengin ruhani kita semua. Amin. Ya, tapi jasmaninya tetap masih ada yang punya penyakit, saya ceramahin makin sakit, Pak. Yang punya asam urat, saya ceramahin enggak sembuh asam uratnya. Saya kasih solusi, jasmaninya apa? Nih, saya bawa madu. Dikasih Ustadz, beli. Ya. Nih, saya punya usaha madu. Ya. Madu buat kesehatan jasmani. Tadi hati ruhani itu kan udah saya ceramahin ya. Ini jasmaninya yang punya sakit asam urat, darah tinggi, darah rendah, asam lambung, stroke. 2 truk enggak ada. Kolesterol, pala leng-lengan, pada pegel nih ya. Ya, nih obatnya madu, nih saya yang bungkusin, saya yang nuangin, saya ini. Ya insya Allah yang punya penyakit sembuh. Kenapa Ustadz ceramah bari jualan? Iya di Al-Quran madu ada. Jadi saya serasi, ya. Jadi dapat rohaninya, dapat jasmaninya. Ya. Ini cuman ada 8. Di sana ada bawa 15. Ini orang kan banyak banget nih ya. Di jam berebut ya. Ngeri pada mosing nih berebut sama berebut ini ya. Dah nih ya, nih harganya berapa Ustadz? Jangan bilang-bilang di mana-mana mah mahal, di sini mah 100.000, udah ya 100.000 doang buat kesehatan. Yang sehat makin sehat, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, amin. Saat saya mah sehat, buat orang tua beliin. Orang tua tuh pada asam urat tuh ya, saya liatin tuh pada blonjor itu ya, beli nih, insya Allah. Mudah-mudahan yang beli ini buat pembangunan. Saya punya pondok, saya punya majlis taklim, mudah-mudahan ada sedekahnya, pahalanya, amin. Yang nggak beli nggak apa, doain saya biar sehat, amin. Ya robbal alamin. Nih nanti tuh ada. Ini saya teman saya di sini ya yang mau beli. Nggak apa-apa dikuntul-kuntul dilemparin juga 2 juta nggak ngapa-ngapa. Ya, Ustadz lemparin saya tangkap nggak ngapa-ngapa 2 juta nggak ngapa-ngapa. Ya mudah-mudahan biar pada sehat kita semua, berkah sama banyak duitnya. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir jangan lupa IG saya, YouTube saya, Facebook saya, Instagram saya Ustadz Slebeo. Jangan lupa follow. Ya, nenek-nenek jangan follow saya. Yang perawan follow ya. TikTok saya Ustadz Slebeo. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi kembali. Amin ya rabbal. Mohon maaf lahir batin kalau saya bahasanya begini ya Pak. Ya, saya memang orang kampung, di kota-kotain pakai udang-udang biar kelihatan mahal gitu ya. Mudah-mudahan biar sehat, cuma berkah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.